Cik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah Zainal Mustafa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ini dari Pak Sugeng mengenai pelajaran ulumul hadis. Ini amandumah al-baiqaniyah hadis marfu dan maqtu. Wa ma'untifa linabil marfu wa malitabi'in wal maqtu. Andumnya hadis marfu pengertiannya itu secara etimologi marfu artinya diangkat. Jadi secara bahasa itu marfu diangkat, dan secara istilah atau terminologi hadis marfu adalah hadis yang disandarkan oleh seorang sahabat, tabiin atau setelahnya kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, penetapan maupun deskripsi, baik yang bersambung sanadnya maupun tidak. Selanjutnya contoh dari hadis marfu, seorang sahabat meriwayatkan bahwa Rasulullah telah berkata, berbuat sesuatu, menetapkan sesuatu, perbuatan sahabat di hadapan Rasulullah, atau seorang sahabat berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling baik akhlaknya. Ini seperti qala Anas, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min ahsanin nasi khuluqan, fa arsalani yauman li hajatin faqultu wallahi la adhabu wa fi nafsi an adhaba lima amaroni bihi nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam, fa kharajtu hatta amura ala subyanin wa hum yal'abuna fi suq, fa idan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabada bi qafaya min wara'i qal, fa nadartu ilaihi wa huwa yadhaku fa qala ya Anas adhabta haitsu amartuk, qala qultu na'am ana adhabu ya Rasulullah, qala Anas wallahi laqad khadamtuhu tis'a sinina ma 'alimtuhu, qala li syai'in sana'tuh lima fa'alta kada wa kada aw li syai'in taraktuh hala fa'alta kada wa kada, akhrajahu Muslim. Artinya bahwa demi Allah, Anas berkata, demi Allah aku telah berkhidmah untuk baginda Nabi selama 9 tahun. Aku tidak pernah mendengar baginda Nabi berkata tentang sesuatu yang aku kerjakan, kenapa engkau melakukan ini, atau tentang sesuatu yang aku tinggalkan, kenapa engkau meninggalkannya ke tempat yang aku perintahkan. Aku berkata, ya wahai Rasulullah, aku akan pergi segera. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah itu orang yang paling baik akhlaknya. Suatu hari baginda Nabi mengutusku untuk suatu keperluan. Tadinya aku berkata, aku tidak akan pergi. Akan tetapi dalam hatiku, aku tetap harus pergi karena ini adalah perintah baginda Nabi. Aku pun keluar dan tiba-tiba bertemu dengan banyak anak-anak bermain di pasar. Tiba-tiba Rasulullah memegangiku dari leher belakangku, dan aku melihat baginda Nabi tertawa dan berkata, wahai Unais, apakah engkau sudah pergi? Hukum, ini hukum hadis marfu terdiri dari hukum hadis marfu terdiri dari mutasil dan yang lainnya, sahih dan yang lainnya boleh jadi tidak boleh jadi bisa dipakai argumen ihtijaj, dan boleh jadi tidak. Hadis marfu itu bisa dipakai untuk ihtijaj, boleh tidak. Tapi termasuk hadis unggulan. Yang selanjutnya itu hadis maqtu. Ya, hadis maqtu ini secara etimologi maqtu artinya diputus. Secara terminologi maqtu hadis yang disandarkan kepada seorang tabi'in atau generasi di bawahnya, baik ucapan maupun perbuatan. Contohnya Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntashir berkata, kana masrukun yurkhis sitra bainahu wa bain ahli fayuqbilu ala sulatihi wa yukhlihim wa dunyahum. Abu Nu'aim al-Asbahani
Masruk itu selalu meletakkan pembatas antara dirinya dan keluarganya dan bersiap-siap sholat meninggalkan keluarganya dan dunianya. Hilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya. Hukum hadis maqtu tidak boleh dijadikan argumen atau ihtijaz untuk hukum-hukum syariat karena ucapan atau perbuatan seseorang biasa meskipun benar dan bersambung sanadnya. Akan tetapi jika ada salah seorang perawinya mengatakan ketika menyebutkan seorang tabi'in, hadis ini beliau angkat yarfa'uhu, maka akan meningkat menjadi hadis marfu' mursal. Jadi hadis maqtu itu hadis yang sanadnya itu terputus dari tabi'in karena atau mungkin ada suatu yang bisa menjadikan cacat suatu hadis, jadi maka dinamakan hadis maqtu. Yaitu sekian presentasi dari saya, tugas dari beliau Bapak Sugeng Haryadi, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.